cari tempat yang bagus dulu. Oke. Nah, kayaknya di sini enak. Ini sebelum mengenalkan Pak Agus nih, mau tak sampaikan dulu apa sih UPPB itu. Yang jelas UPP itu ada satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok yang dimana tujuannya itu adalah sebagai pengolah dan penyimpanan sementara dan pemasaran bokar untuk setiap kelompok tani ya Pak ya. Harapannya itu Iya, iya. UPPB ini adalah untuk cikal bakal untuk pemasaran petani yang dimana nanti ke pabrikannya harganya lebih baik ya Pak ya. Daripada nanti dibeli oleh tengkulak di mana harga tengkulak kan lebih rendah pembeliannya untuk petani. Seperti itu mungkin mengenalkan tentang UPPB. Yang jelas untuk UPPB ini di Kota Baru sendiri, di Kabupaten Kota Baru ini hanya ada 3, yaitu UPPB di Desa Sejakah, itu Sejakah Makmur. Yang kedua itu Desa Seblimbingan, itu Mitra Sejati. Yang di Sampanahan itu Desa Sukamaju, itu UPPB Maju Makmur. Yang itu yang terregistrasi. Dan dari 3 UPPB Kota Baru ini itu ada asosiasinya, yang dimana setiap UPPB di setiap kabupaten itu memiliki asosiasi, di mana asosiasi ini dipimpin oleh Bapak Agus sendiri yang Pak ya, sebagai ketua asosiasi se-Kalimantan Selatan. Tujuan ketua asosiasi ini yaitu membuat harga bokar ini di tingkatan pabrikan ini punya nama ya Pak ya, punya harga yang tersendiri, kualitasnya juga dianggap bagus ya Pak ya. Intinya harganya ini hampir sama lah dibandingkan sama pedagang besar ya Pak ya. Harapannya itu asosiasi ini kompak untuk mendukung harga bokarnya lebih baik untuk tingkat petani. Mungkin itu dulu Betul, Pak. betul, betul. Bapak minta sampai kami tahu dulu seperti apa pengalaman Bapak di UPPB ini Pak sebagai ketua asosiasi. Yang jelas selama ini dengan adanya asosiasi di masing-masing juga itu sangat Ya. membantu ya, sangat membantu petani, di mana petani bisa langsung koordinasi dengan asosiasi UPPB. Nah, kemudian terbentuknya asosiasi provinsi, juga sekarang ada lagi asosiasi wilayah 4, karena sekarang wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4 kebetulan berada di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru menjadi satu. Nah, ini sangat memudahkan dalam rangka petani-petani karet berkoordinasi 3 kabupaten masuk ke dalam satu wadah penjualan. Salah satunya ada tujuan penjualan kami di PT Nusantara Batu Licin, PT Insan Bonafit, juga PT Balimas. Dan ini alhamdulillah pada saat ini dengan kondisi seperti ini, petani-petani kita juga masih tetap semangat ya untuk berproduksi, tidak ada menurun walaupun dalam kondisi katakanlah harga itu memang sangat jatuh sekali ya. Saat ini di petani itu 5.000, tapi apabila kita kirim sendiri ke pabrik harga masih 7.000-an, jadi dipotong transport dan segalanya. Alhamdulillah ini yang kami lakukan, berkoordinasi dengan teman-teman seperti UPPB di Kota Baru, ke UPPB Tanah Bumbu, Tanah Laut. Di Kota Baru juga ada Pak Sugeng, ada Pak Elias. Di Tanah Bumbu itu ada Mas Arya, Ya, Mas Andi. ada Sandi, gitu. Tanah Laut ada kita sendiri. Alhamdulillah saat ini untuk ketiga UPPB atau ketiga kabupaten ini gabung dalam satu wadah, sehingga dalam kondisi saat ini kita masih bisa menjual langsung bokar ke pabrik, Mas Eko.
Walaupun di sebagian besar ada juga teman-teman kita petani yang masih bingung ya, mereka bisa produksi jual kemana. Nah, alhamdulillah dengan adanya UPPB dibina oleh dinas kabupaten dan provinsi bahkan pusat, untuk kita UPPB selama ini tinggal milih mau jual kemana. Kita sudah punya pasar Pak Eko, kurang lebih ada 8 perusahaan ya tujuan kita, di Tanah Bumbu ada Nusantara Batu Licin, di Banjarmasin ada Balimas, ada Insan Bonafit, kemudian di Tanjung ada Bumi Jaya, di Amunte ada Krias Tabing, di Barape ada Dharma Kalimantan Jaya, di Kalteng pun kita juga ada tujuan kita PT Kahayan Berseri, PT Bumi Borneo Lestari ya. Jadi banyak Pak Eko, alhamdulillah kita untuk masalah penjualan bokar selama ini dengan adanya UPP kita bisa memilih, dan kita bisa hitung-hitung nih, teman-teman kita udah pintar hitung-hitung semua Pak Eko, mau kemana mereka. Yang jelas kita tetap koordinasi, kita arahkan, kita sebagai ketua asosiasi tugas kita adalah mengarahkan yang terbaik, yang terdekat, yang harganya masih lumayan lah, kalau dikatakan antara dijual di rumah atau dijual dengan tengkolak sama dijual sendiri di perusahaan itu jelas udah beda, karena di situ ada nilai transport dan ada nilai susut. Nah, disitulah yang kita bisa ambil adalah nilai transport dan susut, itu yang kita perhitungkan. Harapan kami dengan teman-teman UPB itu bergabung, mereka bisa mengenali barang Pak Eko. Nah, Pak Eko sebagai pendamping dari Dinas Kota Baru yang selama ini mendampingi UPBB. Nah, alhamdulillah selama ini teman-teman kita udah paham nih cara menghitung. Dia melihat kondisi karet itu, mereka udah tahu, ini larinya kemana, cocoknya kemana. Nah, ini yang kami juga rasa bangga dengan teman-teman. Kita begitu melihat bokar olahan petani, kita udah tahu nih nilai jualnya ke pabrik berapa. Nah ini Pak, data Menteri Pertanian untuk 2019 itu luas perkebunan karet kita itu 3.671.302 hektar Pak. Ditambah tonase sekitar 3.630.268 hektar, 8 ton tonasenya. Dimana di sini Pak dilihat tuh semua itu 85% itu kebun rakyat. Jadi ada 2,5 juta KK masyarakat itu yang tergantung di perkebunan karet. Dan dari data ini Pak, tidak semua nih yang ada yang ikut di UPPB nih, ada sebagian yang jual karetnya ini di Tengkulakan Pak, yang dimana harganya kan saat ini kan nggak stabil. Ada sebagian masyarakat nih, kayaknya apa sih bedanya jual di UPPB atau gabung di UPPB sama kita jual langsung di tempat sama Tengkulaan, kan mereka nggak tahu nih Pak. Mereka kita lajari dengan memproduksi kualitas bokar yang baik, mutu yang baik, tapi di saat penjualan mereka dijual oleh Tengkulak dengan harga timbangan berat aja Pak. Jadi rata-rata masyarakat tuh dibodohi lah Pak. Jadi karetnya, bibitnya bagus, hasil perkebunannya bagus, tapi pas setelah dijual dia tuh hanya kualitas bokarnya aja yang kurang bagus Pak dalam hal penjualan. Mungkin kasih gambaran sedikit Pak, seperti apa polanya UPPB ini untuk dari lokasi kebun sampai ke pabrikan Pak, hitung-hitungannya Pak, biar nanti masyarakat tertarik, oh iya oke lah kita bentuk UPPB, nanti kita bantu asosiasi dalam hal untuk mendukung harga ini lebih baik, seperti itu Pak. Bagaimana hitung-hitungannya? Rugi kan enggak Kak kalau misalnya kita berangkat sendiri ke pabrikan seperti itu atau berbentuk UPPB seperti itu Pak? Yang jelas di sini memang rata-rata petani kita kurang paham di pemasaran. Kalau pengolahan saya rasa petani kita udah mahir. Nah, kadangkala mereka jatuhnya adalah di pemasaran. Nah, makanya tugas kita sebagai asosiasi UPPB dan dinas terkait seperti Pak Eko ini adalah
mendampingi. Nah, di saat mereka, teman-teman petani, baik yang tergabung di UPWP atau petani yang belum tergabung, mereka adalah butuh pendampingan kita, di mana kita carikan pasar ke perusahaan yang memang benar-benar udah kita kenal. Nah, kadang-kadang ada kata-kata tak kenal maka tak sayang, maka itu betul sekali Pak Eko. Jadi di mana sih UPBB ini? Kalau saya jamin kalau UPBB itu jalan sendiri masuk ke pabrik, karena pabrik pun tak kenal, akhirnya mereka akan dapat barang yang harganya standar, bahkan mungkin di bawah karena mereka belum mengenal. Nah, itulah tugas kita sebagai asosiasi provinsi atau asosiasi wilayah 4. Tugas kita adalah membawa, mendampingi. Nah, karena barang kita pabrik udah kenal. Nah, selama ini barang si A atau kelompok tani atau UPI belum dikenal pabrik, sehingga untuk harga mereka masih belum bisa, dan anggaplah mereka sebagai pelanggan baru. Nah, untuk menjadi pelanggan baru berarti mereka harus mulai dari nol itu Pak Eko. Nah, kalau kita katakanlah udah pelanggan lama atau UPB kita udah besar, kalau mereka gabung sama kita maka akan sangat mudah masuk, dan mungkin harga bisa sama, mungkin kalaupun beda nggak terlalu jauh. Nah, ini yang pengalaman kami ke perusahaan-perusahaan adalah bagaimana sih kita tuh bermitra dengan pabrik. Nah, salah satu itu ada, jadi kita ajak teman-teman yang mereka baru atau UPBB pemula, itu udah selayaknya kita dampingi oleh yang UPBB senior, sehingga barang mereka yang bawa kita gabung pakai nama asosiasi atau pakai nama UPBB yang udah jalan. Nah, begitu mereka nanti sudah terbiasa, bisa menyesuaikan dengan aturan perusahaan, bisa menyesuaikan barang mereka dengan barang UPB senior, maka dengan sendirinya setelah mereka jalan, mereka akan mendapatkan harga yang sama dengan kita. Nah, di sini perlu adanya pendampingan. Nah, mau dijual kemanapun barang kita atau UPBB baru, kalau belum dikenal oleh perusahaan, maka mereka pasti akan mendapat harga yang limit. Karena mesti mereka harus uji lab dulu, apalagi kalau sampai salah masuk ke perusahaan, karena masing-masing perusahaan itu untuk ngasih harga itu beda, K3-nya pun beda, harga jalannya pun beda. Nah, ini yang perlu kita pahami Pak Eko dalam hal ini adalah sebagai UPBB yang senior ini berkewajiban membawai UPBB yang pemula, kita dampingin sampai mereka paham. Sampai kalau mereka nanti tidak didampingin, akhirnya mereka mendapat harga yang standar, akhirnya pun mereka akan kapok, wah kalau begini jual di rumah aja. Nah, padahal selisih di rumah sama di perusahaan itu udah otomatis. Kalau nggak ada selisih, otomatis nggak ada pedagang karet Pak Eko. Nah, sekarang banyak pedagang karet keuntungan. Nah, disinilah kita juga melihat kenapa pedagang karet itu bisa sukses, truknya bisa banyak, kenapa UPB tidak bisa. Nah, yang udah kita jalanin selama ini udah terbukti bahwa harga kita pun sama, kadang kita lebih tinggi dari pedagang-pedagang yang sudah senior gitu. Nah, makanya di sini adalah perlu adanya bimbingan yang terus-menerus, pendampingan yang terus-menerus. Jadi kita semacam bikin kekuatan ya, kayak tanah bumbu, itu ada Sandi, ada area, kayak di Kota Baru itu ada Mas Sugeng, ada Pak Ilyas, tanah kita sendiri. Nah, itu kalau masing-masing kabupaten udah punya tokoh atau punya seniornya, otomatis yang teman-teman yang pemula itu tinggal gabung aja. Saya yakin kalau udah gabung sama mereka, apalagi nanti kita udah bicara dengan pihak manajemen, saya pastikan lah untuk itu bisa dibantu lah masalah harga. Selama ini kenapa petani kita takut jual sendiri ke pabrik? Karena mereka nggak yakin dengan barang kita. Sedangkan UPBB yang sudah senior, seperti teman-teman kita, mereka tahu, oh kalau barang yang seperti ini K3-nya sekian, harganya sekian. Ini yang kami harapkan untuk UPBB pemula atau petani-petani yang belum tergabung ini tahu Pak Eko. Kalau kita ya lihat barang tahu harga. Nah, harapan kita hal-hal yang semacam ini terus ya, walaupun dalam kondisi seperti ini ya kita nggak boleh patah semangat ya. Dalam kondisi harga karet di petani sangat jatuh, justru yang penting kita adalah
meningkatkan produksi. Sekarang puasa, yaitu habis kalau bisa sebelum sahur nyadap dulu, begitu sahur. Nanti siang yang bisa kita lakukan saat ini adalah dalam kondisi sulit adalah meningkatkan produksi. Semakin malam kita menyadap, semakin banyak kita menghasilkan kita. Kemudian dijual sendiri ke pabrik. Nah, itu langkah yang kita ambil ada dua. Yang pertama, kita meningkatkan produksi latek atau loom kita. Yang kedua adalah kita jual sendiri ke pabrik tanpa perantara. Kita sebagai asosiasi provinsi, kita siap ke tujuan perusahaan. Kalau untuk perusahaan nanti kita arahkan Pak Eko, mau kemana yang cocok kan. Ini saya tambahin sedikit Pak, buat teman-teman nanti yang ngelihat live kita ini ya Pak ya, buat petani Kota Baru juga. Sebenarnya UPPB ini yang meregistrasi atau legalitasnya itu diregistrasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru, yang mana untuk legalitasnya itu gratis ya Pak ya, gratis. Tidak ada biaya sepersen pun, gratis. Jadi jangan takut nanti buat petani-petani buat bentuk kelompok 2 atau sampai 3 bentuk UPPB, nanti UPPB langsung masukkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru, untuk wilayah Kabupaten Kota Baru itu gratis. Setelah gratis nanti bisa dibimbing oleh UPPB senior ya Pak ya, termasuk asosiasi. Bagaimana caranya untuk ke pabrikan, bagaimana nanti dibimbing Dinas Pertanian juga mutunya seperti apa supaya layak untuk ke pabrikan. Nanti polanya juga ke pabrikan mungkin nanti ada gambar juga dari asosiasi ya Pak, yang mana nanti harga pabrik A misalnya harganya sekian, pabrik B sekian, nanti mungkin ada gambarnya Pak ya, untuk lebih jelasnya kan Pak UPPB, biar masyarakat ini lebih transparan. Oh nanti saya bentuk PPB nanti kan ada di Kalsel kan ada 12 nih pabrik Pak, kata 12 kalau nggak salah 12 unit pabrik. Kata di Tanah Bumbu ada 2 yaitu NB sama John Lynn. Plehari juga ada, di Banjar juga ada. Untuk Kota Baru belum ada, tapi otomatis penjualan pun lari ke kabupaten lain. Nah dari masa untuk lari ke kabupaten lain ini, harapan petani ini seperti apa sih Pak? Apakah harus kita nyiapkan modal full dulu, ataukah polanya itu bawa dulu ke pabrikan, dan pabrikan itu adakah yang misalnya ada yang baru bayar per berapa hari, itu petani biar tahu Pak seperti apa gambarannya Pak? Sebenarnya memang sih ada beberapa pabrikan yang dia bayar cash, ada yang pabrikan ada yang mungkin seminggu atau 10 hari. Sebenarnya ini menjadi tugas kita bersama, juga termasuk pemerintah daerah ataupun dinas terkait yang membidangi perkebunan yang menanggung OPPB. Ini adalah menjadi PR kita bersama, di mana kalau memang harga di suatu perusahaan itu bagus dan jarak tempuhnya dekat, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan dari teman-teman atau dinas yang melihat siaran langsung kita ini menjadi inspirasi. Ayo kita bergerak bareng. Nah, dinas dengan kewenangannya bisa membantu petani lewat birokrasinya ke perbankan ataupun ke pemerintah daerah dalam hal pendanaan. Ya. Kemudian sebagai petani yang melihat siaran langsung ini, harapan kami yang belum tergabung di OPPB, silahkan datangi ke BP3 setempat kecamatan, atau mungkin bisa langsung ke Dinas Pertanian yang memiliki perkebunan di masing-masing kabupaten kota. Untuk gabung di dalam OPPB ini adalah gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan untuk masalah sosialisasi mulai pengolahan dan pemasaran bokar, nanti bisa diadakan semacam sosialisasi, itu nanti dinas terkait yang akan membidangi. Jadi dalam kondisi sulit seperti ini, silahkan bagi petani-petani yang melihat siaran langsung kita bersama Pak Eko dari Dinas Pertanian Kota Baru yang membidangi perkebunan, yang membina OPPB, bisa langsung mendatangi atau bergabung dengan UPPB wilayah setempat. Nah, harapan kami, ayo kita tingkatkan penghasilan petani kita. Dalam kondisi seperti ini kita tetap semangat, nyadap terus, tetap jual langsung ke pabrik. Nah,
Yang jelas kuncinya Pak ya, UPPB sama Tengkulak tuh harganya sudah nyata berbeda ya Pak ya. Pastinya selisihnya Iya. sudah berbeda. Tadi disampaikan Pak Agus sendiri, saya dapat info dari masyarakat Kota Baru, sempat nanya-nanyakan Pak, harganya kami Pak, kenapa 4.000? Ada yang bilang 4.000 per kilonya, ada yang 4.500. Tapi tadi disampaikan Pak Agus sendiri, ternyata UPPB punya harga selisih 500 sampai lebih ya Pak ya, sampai harga Iya. 5.000 sampai 6.000 7.000. Jadi ini sebenarnya gambaran kita bahwa ternyata pabrik itu sudah membedakan harga kualitas antara petani yang tidak masuk UPPB dan petani yang sudah masuk UPPB ya Pak ya. Intinya untuk Jelas wilayah itu Pak Eko, Kalsel, jelas. Nah, ya, untuk wilayah Kalsel masyarakat jangan takut, UPPB kita ini udah punya nama ya Pak ya, asosiasi apalagi wilayah 4 itu harga sudah sangat berbeda. Jadi kalau masyarakat nanti ada bahas, kenapa harganya lebih jelek, mungkin masyarakat harus lebih lihat introspeksi lagi, apakah yang dijual nih karetnya itu di Tengkula atau langsung ke pabrikan ya Pak ya? Karena di pabrikan nggak mungkin harganya selalu terendah itu ya Pak ya, karena sesuai dengan K3-nya. Di sini Pak sekalian saya mau menyampaikan juga potensi Kota Baru Pak, berdasarkan statistik tahun 2019 bahwa Kota Baru ini memiliki kebun karet itu sekitar 9.877 hektar Pak, dengan tonase itu per tahun itu sekitar 5.377 ton. Jadi kira-kira itu dalam 1 hektar itu petani kita ini emang masih rendah Pak, sekitar 735 kilogram per hektar. Ya masih rendah, iya, belum karet kering ya, sanggup tahun untuk ya. sampai. Iya, nggak. Jadi otomatis kalau dilihat dari kakak petani kami untuk wilayah Kabupaten Kota Baru itu, masyarakat yang dalam usahanya karet itu sekitar 7.548 kakak. Jadi termasuk sangat besar Pak masyarakat kita ini yang bergantung pada karet untuk wilayah Kota Baru. Jadi harapan besar kami itu dari informasi sampean ini Pak, untuk memberikan gambaran bahwa dengan cara menjual lewat pola UPPB, harga itu lebih baik. Karena kenapa? Apabila harga itu misalnya 1 hektar itu sekitar 4.500 dikalikan cuma 735 kilogram tuh sangat kecil Pak. Otomatis orang yang memiliki 1 hektar kebun karet itu tidak bisa mencukupi satu kakak keluarganya. Jadi sayang Pak kalau misalnya kita jual ke Tengkulak kalau nggak langsung ke pabrikan. Betul ya Pak ya, kira-kira gitu ya Pak. Betul. Kalau saat ini Ya, jadi dengan kondisi pengolahan yang bagus dengan standar UPPB, alhamdulillah untuk di pabrikan harga UPPB masih untuk karet basah di 7.000-an Pak Eko. Jadi ya 7 masih ribuan. untung, tinggal potong transport, potong susut gitu. Jadi Iya, masih benar Pak. Iya. masih ya dikatakanlah masih lumayan lah ya. Tapi apabila kalau Iya, dijual di rumah, nah, kita nggak tahu harga jalan atau harga lapangan atau naik turunnya harga perusahaan nggak tahu, jadi sekehendak pedagang aja. Tapi kalau kita iya, langsung jual langsung ke pabrik, otomatis kita tahu harga kita langsung Pak Eko. benar-benar Pak Dan itu. nggak usah ragu-ragu untuk teman-teman kelompok tani yang belum tergabung di UPPB atau yang sudah tergabung UPPB, langsung jual aja ke pabrik. Nah, nanti didampingin otomatis lab nanti ya, diuji lab Iya, sesuai benar. kadar K3 akan dibayar oleh perusahaan. Iya benar Pak.